Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrina Rahmayanti dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan memaparkan isi materi PPKN bab 3 tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, ada pengertian dari ilmu pengetahuan dan teknologi atau dikenal dengan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan iptek dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik penemuan baru ataupun perkembangan di dalam bidang teknologi itu sendiri. Lalu selanjutnya ada pengertian iptek menurut beberapa ahli. Menurut Iskandar Ali Syahbana 1980 berpendapat bahwa teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk hidup lebih nyaman, makmur, dan sejahtera. Jadi, sejak awal peradaban sebenarnya telah ada teknologi, meskipun istilah itu belum digunakan. Selanjutnya ada menurut Rathbane 1937 berpendapat bahwa iptek ini pada dasarnya mencakup semua alat, mesin, peralatan, perlengkapan, senjata, perumahan, pakaian, transportasi dan komunikasi perangkat, dan juga keterampilan yang akan memungkinkan kita sebagai manusia bisa untuk memproduksinya. Lalu ada pengertian dari Naisbitt 2002 berpendapat bahwa pengertian iptek ini mengutip pemahaman tentang teknologi dari Random House Dictionary. Dinyatakan bahwa teknologi sebagai objek serta benda-benda. Selain itu menjadi bahan dan bentuk yang berbeda dari manusia biasa. Dan selanjutnya ada dari Miyarso 2007 berpendapat bahwa iptek atau teknologi ini adalah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan ini bisa menggunakan atau menghasilkan produk tertentu. Produk yang dimaksud yaitu produk yang tak terpisah dari produk lain yang sudah ada. Selanjutnya ada pembahasan tentang perkembangan iptek di Indonesia. Jadi, sebelum abad ke-20, nenek moyang Indonesia memulainya di bidang pertanian dengan penerapan terasering yang baik, sehingga irigasi di sawah dapat berjalan dengan lancar. Sistem ini hadir pada abad ke-11, lalu berkembang ke daerah Bali dengan sistem subaknya pada tahun 1072 Masehi yang membagi air secara adil dan merata terhadap masyarakat. Lalu di bidang kelautan, nenek moyang Indonesia berhasil membangun perahu layar. Salah satu contohnya yaitu perahu pinisi yang pada tahun 1986 melakukan pelayaran ke kota Vancouver, Kanada untuk membuktikan klaim atas perahu tersebut. Di bidang busana, rakyat Indonesia mengenal teknologi membatik serta menenun yang kemudian menjadi ciri khas bangsa Indonesia, lalu berkembang lagi ke bidang lainnya seperti arsitektur, yaitu rumah adat dengan candi-candi megah, misalnya ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain sebagainya. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang penggunaan teknologinya tergolong sangat pesat. Berbagai usaha dilakukan, misalnya dengan cara mendukung dan mengakui produk buatan anak bangsa. Berikut ada beberapa contoh perkembangan teknologi di Indonesia. 1. Satelit. Satelit milik Indonesia ini dinamakan Sistem Komunikasi Satelit Domestik SKSD Palapa. Satelit ini bisa mengakses berbagai informasi melalui sinyal yang dipancarkan ke berbagai perangkat alat elektronik. Misalnya ada televisi, radio, dan juga telepon. Kedua, ada telepon seluler. Telepon seluler ini sudah dikenal Indonesia sejak tahun 1990-an. Pada saat itu hanya bisa untuk melakukan dan menerima panggilan hingga mengirim pesan singkat atau biasa disebut SMS. Yang ketiga ada televisi. Di Indonesia sendiri, televisi diperkenalkan pada tahun 1962 dengan siaran televisi Republik Indonesia atau biasa disebut dengan TVRI, yang kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan munculnya beberapa televisi swasta seperti RCTI, SCTV, ANTV, Global TV, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang keempat, yaitu ada internet.
Pada tahun 1990-an, perkembangan iptek di Indonesia ditandai dengan diperkenalkannya sistem teknologi informasi berupa jaringan internet. Internet memanfaatkan jaringan berbagai komputer yang terhubung secara langsung online. Selanjutnya, ada perkembangan teknologi dalam bidang transportasi. Pertama, ada transportasi darat. Diawali dengan adanya pembangunan jalan tol pada tahun 1973 untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Selain itu, ada juga penggunaan kereta api ekspres yang berkecepatan 120 km per jam yang diresmikan pada tahun 1995. Untuk transportasi laut, upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembangunan sarana transportasi laut ini adalah merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada seperti pengadaan kapal feri, pengangkut barang, perbaikan pelabuhan dan dermaga untuk memperluas dan mempercepat lalu lintas antar pulau. Dan terakhir, ada transportasi udara. Sampai penemuan yang luar biasa dari Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, yaitu perkembangan teknologi pesawat terbang yang bernama pesawat N250 di bawah naungan PT Dirgantara Indonesia atau DI. Dengan masuknya iptek ke Indonesia, pastinya akan ada beberapa dampak yang muncul karenanya. Oleh karena itu, akan dibahas dampak positif dan negatif iptek dalam berbagai bidang. Pertama, ada dampak positif dan negatif iptek di bidang pendidikan. Dampak positifnya yaitu 1. Inovasi dunia pendidikan semakin berkembang. 2. Sistem administrasi pendidikan berkembang. 3. Muncul metode pembelajaran baru. 4. Perpustakaan online atau daring. 5. Berbagi hasil penelitian. Sedangkan dampak negatifnya yaitu 1. Pelanggaran hak kekayaan intelektual. 2. Kecanduan teknologi. Dan 3. Sarana untuk mencontek. Yang kedua, ada dampak positif dan negatif iptek di bidang pemerintahan. Dampak positifnya yaitu 1. Pelayanan lebih baik. 2. Pelaksanaannya efisien. 3. Adanya CCTV. 4. Akses informasi. Dampak negatifnya yaitu 1. Biaya yang besar. 2. Jangkauan akses. Lalu yang terakhir ada dampak positif dan negatif iptek di bidang ekonomi. Dampak positifnya yaitu 1. Produktivitas industri meningkat. 2. Bisnis teknologi semakin ramai. 3. Pengeluaran lebih sedikit. 4. Pembayaran secara online. Dampak negatifnya yaitu 1. Resiko belanja online. 2. Pencurian data kartu debit atau kredit. 3. Sifat konsumtif. Sekian pemaparan materi bab 3 dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.